Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang kronologi dari meninggalnya seorang balita yang dipenuhi oleh cacing di dalam tubuhnya. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Jadi si cacingnya itu nggak tahu udah berapa tahun ya ada di dalam perut. Raya, balita di Sukabumi meninggal karena cacingan. Dokter menyebut ada lebih dari 1 kilogram cacing di dalam tubuh Raya. Ya, itu penting ya, bilang ada 1 kilo cacing tuh berarti sebanyak apa itu kan, banyak anak kecil ya, masih balita. Itu mungkin beratnya masih ya 5 kiloan lah atau di bawah 10 kilo. Nah, itu bayangin berapa puluh persen bagian dari tubuhnya itu adalah cacing. Ya, udah kasihan banget, itu udah anak kecil, beratnya nggak seberapa, tapi di dalam tubuhnya itu bisa ada cacing seberat 1 kilo. Itu kasihan banget ya, sangat menyedihkan sekali kasus seperti ini itu. Buat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta maaf. Saya menyampaikan prihatin dan rasa kecewa yang sangat dalam serta permohonan maaf atas meninggalnya seorang balita berusia 3 tahun dan dalam tubuhnya dipenuhi cacing. Jadi begini kronologinya. Raya dibawa ke RSUD Syamsuddin Kota Sukabumi pada 13 Juli 2025. Udah kritis, udah nggak sadar, kita cek saturasi rendah, kita pakein oksigen, tapi tetap langsung kita evakuasi bawa ke IGD rumah sakit di kota, bukan di kabupaten. Karena kita pikir udah kritis gini mah harus rumah sakit gede ya. Ketika Gitu. Jadi awalnya mungkin ditangani cuma, wah ini kritis nih, lebih udah nggak mampu untuk menangani kasus seperti ini. Makanya dibawa ke rumah sakit yang lebih besar. Kan di rumah sakit yang lebih besar tuh biasanya ada peralatan yang lebih efektif untuk menangani sesuatu yang seperti ini kasusnya. Gitu. Jadi diharapkan ya, ketika dibawa ke rumah sakit yang lebih besar, ini penyakitnya bisa disembuhkan gitu. tiba-tiba cacing keluar dari hidungnya. Menurut hasil pemeriksaan, Raya menderita penyakit askariasis atau penyakit akibat cacing gelang. Dokter juga menemukan cacing di paru-paru yang merambat sampai ke saluran pernapasan atas, lalu cacing itu keluar melalui mulut dan hidung. Karena Raya sudah dalam kondisi Jadi bayangin kan, kalau bisa cacing itu kan kejadiannya tuh di usus, tapi ini bisa menyebar sampai ke paru-paru, jadi masuk ke organ pernafasan. Ya itu berarti menyebarnya bisa parah banget ke organ lainnya, nggak cuma dari pencernaan tapi ke organ pernafasannya. Jadi kalau bayangin ada cacing di pernafasan kalian, itu bayangin kayak susah nafasnya dan sebagainya. Itu menghalangi ya jalur pernafasan. Bayangin seperti itu ya, saking parahnya keadaan si Raya ini. cacing-cacing di dalam tubuh Raya leluasa bergerak kemana-mana hingga saluran pembuangan. Dokter memastikan sarang utama cacing-cacing itu berada di usus. Menurut dokter, infeksi cacing bisa terjadi karena telur cacing masuk ke mulut melalui makanan, minuman, atau tangan yang kotor. Iya, awal Telur itu mulanya menetas ya. di usus, kemudian menjadi larva dan menyebar melalui aliran darah ke organ-organ dalam hingga ke otak. Bisa banyak kotak kan. Jadi awalnya emang dari usus, berarti kan misalnya tangannya kotor, nah konsumsi makanan dan sebagainya itu akhirnya menetas dalam usus itu dan berkembang biak. Nah ketika udah berkembang biak, telur-telurnya ini bisa menyebar ke tadi pembuluh darah. Nah kalau udah terkena pembuluh darah itu bisa kemana-mana hasilnya, entah itu kena paru-paru, kena otak, kena bagian-bagian penting lainnya, jadi menyebar ke seluruh tubuh. Bayangin anak kecil yang masih rentan ya, masih belum apa ya, belum kuat lah daya tahan tubuhnya, terkena penyakit cacing seperti ini. Jadi udah mah rentan ditambah dengan eh, apa ya, penyakit cacing ini yang wah parah banget kalau misalnya nggak ditangani dari awal. Jadi udah berkembang biak, udah banyak, akhirnya menyebar ke seluruh tubuh. Adalah kombinasi antara infeksi cacing dan dugaan TB atau tuberkulosis. Raya meninggal TB dunia juga. pada 22 Juli 2025. Bagaimana sebenarnya kondisi keluarga Raya? Menurut KPAI, kondisi keluarga Raya itu adalah keluarga rentan. Kedua orang tua Raya disebut mengalami gangguan kejiwaan dan diduga mengidap TB. Jadi pertanyaan juga sih, kenapa orang dengan gangguan jiwa itu bisa mempunyai anak, dan siapa ini yang mengurusin gitu? Kenapa nggak ada yang mau bertanggung jawab sama keluarga seperti ini? Apalagi ya dalam gangguan jiwa gitu ya, itu mempunyai anak. Jadi yang kasihan di sini adalah anaknya. Ya kalau misalnya orang dengan gangguan jiwa itu emang ada kekurangan, ya ada kecacatan secara mental. Oke, itu nggak masalah ya. Emang ada orang yang memiliki kekurangan seperti itu. Tapi ketika ada dua orang itu menjadi orang tua, yang jadi kasihan adalah anaknya. Tuh bayangin, anaknya itu sampai mungkin gak diperhatikan sehingga sakitnya bisa separah itu.
yang bisa digerogoti sama cacing bisa sampai 1 kilo. Itu kasihan banget sama anak yang dilahirkan itu menjadi korban sekarang ya. Aja ngomong nggak nyambung, ibunya juga, bapaknya juga waktu dibawa bapaknya cuman tidur-tiduran aja, nggak kelihatan kayak cemas, khawatir. Bahkan waktu meninggal juga bapaknya nggak ada kan. Aduh. Ternyata oleh buyutnya dirawat, jadi buyutnya yang justru masih bisa berdiskusi nyambung gitu, yang masih mau leken apa telaten gitu ya ngurusin. Raya Ya kalau misalnya kita bisa lihat ya kayak ya namanya ODGJ ya wajar kalau misalnya mereka tuh kayak nggak punya rasa bersalah, rasa tanggung jawab dan sebagainya. Karena emang ada kecacatan mental gitu. Emang dari mentalnya ada yang salah gitu. Jadi kita nggak bisa kok eh, si orang orang tuanya nggak ngurusin ya lagi ada punya kekurangan gitu. Jadi kita emang nggak bisa menyalahkan ke orang tuanya. Tapi yang menjadi masalah kenapa kedua orang tuanya itu bisa memiliki anak gitu. Kenapa nggak dicegah ataupun nggak dipisahkan dari anaknya sehingga anaknya ini nggak menjadi terlantar gitu kan kasihan jadi anaknya ini. Aduh. dengan tanah terbuka di bawahnya. Hmm. Menurut Kepala Desa Cianaga Wardi Sutandi, Raya sering main di kolong rumahnya Itu penyebabnya bersama tuh. dengan ayam. Kades juga menyebut Raya sering demam. Karena itulah pemerintah desa mengaku pernah membawa Raya ke klinik terdekat dan memberi bantuan makanan tambahan. Jadi itu awal mula penyebab apa ya, bisa terkena cacingnya karena tadi bermain dengan ternak. Ya ternaknya mungkin punya infeksi terhadap cacing, cacingnya tuh tertular masuk ke pencernaannya si anak tadi gitu. Jadi awalnya mungkin dari peternakan masuk ke manusia dan di manusia itu mereka bisa berkembang di dalam ususnya. Nah, walaupun tadi ya udah ada apa ya preventifnya dikiranya nih wah kekurangan gizi nih. Itu udah dibantu dengan makanan. Ternyata bukan masalah makanannya, tapi penyakitnya tadi yang awalnya mungkin makannya harusnya terserap dengan baik ya menjadi tumbuh besar si anak ini, tapi nutrisinya itu malah dimanfaatkan oleh cacing yang ada di dalam tubuhnya. Bayangin itu bisa sampai 1 kilo itu pasti makan banyak kan, nggak mungkin tiba-tiba muncul 1 kilo, pasti sudah lama di dalam tubuhnya sehingga secara tidak langsung itu menggerogoti ya nutrisinya, entah itu bagian tubuh yang pentingnya itu akhirnya bisa sekritis ini atau separah ini ya. Orang tua Raya tidak memiliki NIK, Wah, sehingga ini. Raya pun sejak lahir juga tidak memiliki akta kelahiran. Karena itulah Susah. menjadi salah satu Registrasinya faktor susah. penyebab sulitnya Raya mendapatkan pertolongan dengan cepat pada saat Itu ya itu masalah legalitas. Jadi anak ini saking nggak punya dokumen penting, jadi susah tuh untuk ngurus kemana-mana. Entah itu di sekolah kan nanti susah, untuk apa ya mendapatkan kesehatan juga susah, untuk bantuan dari pemerintah juga susah gitu, karena nggak ada data resminya gitu, nggak legal nih anaknya dianggapnya. Itu makanya ketika orang tua itu bertanggung jawab pasti akan mengurusi anaknya. Bayangin orang tuanya itu adalah orang tua yang memiliki gangguan jiwa, keduanya gitu, bukan salah satunya saja. Jadi ketika dua orang tuanya itu mempunyai gangguan jiwa, anaknya yang bakal tetap terlantar. Jadi anaknya itu nggak diurusin ya secara legal ya dari apa kewarganegaraan sampai ke kesehatannya. Itu wah parah sekali. ke rumah sakit adalah LSM. Ini menunjukkan bahwa birokrasi itu nggak preventif gitu ya, lebih ke reaktif. Respon masyarakat bisa lebih cepat dari birokrasi. Nah, tapi sekali lagi ini nggak menggantikan peran negara. Untuk memenuhi Harusnya negara juga ikut campur gitu. Kenapa kejadian ini bisa terjadi gitu? Kenapa nggak ada preventifnya? Kenapa nggak ada yang ngurusin gitu? Kalau misalnya emang ada gangguan jiwa gitu ya, anaknya itu misalnya dilaporkan, oh ini emang nggak layak untuk diurus sama orang tuanya. Misalnya dititipkan ke keluarga atau dari instansi pemerintah yang mampu mengurusinya gitu. Jadi kalau udah kayak gini itu terlambat sekali. Jadi dibilang kayak lebih besar reaksinya daripada preventifnya. Harusnya preventifnya lebih besar, jangan sampai kejadian seperti ini itu bisa terjadi ataupun terulang. Itu harus bisa mencegahnya. Bayangin sampai bisa kayak gini kejadiannya. dalam proses administrasi hingga pembayaran biaya perawatan Raya yang sampai puluhan juta rupiah, Besar pihak sekali LSM juga harus perawatannya. menghubungi Dinas Dukcapil setempat, Dinas Sosial, hingga Dinas Kesehatan. Jadi Ya jadi abis ini ribut, abis udah kejadian, udah terlambat, udah viral kasusnya baru ribut semua. Ini salah siapa? Ini siapa yang harus tanggung jawab sama kejadian seperti ini? Bayangin kalau misalnya kejadian ini tuh bisa dicegah, ya nggak perlu seribut ini, nggak perlu sekacau ini gitu kan kejadiannya. Ya, emang harus ada tindakan preventif sebelum kejadian ini tuh terjadi.
gitu. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ini siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab? Tentu kita tidak bisa menyalahkan situasi keluarganya, situasi OGDJ dan seterusnya gitu ya. Tapi ada pengabaian, kelalaian negara terkait situasi itu. Kasus kelahiran Jadi negara tuh harusnya bisa intervensi ya, jangan sampai kejadian itu terjadi. Intervensi itu sebelum ya separah ini. Coba kalau misalnya dari pemerintahnya ya, itu bisa menangani. Wah ini anaknya terlantar nih, harusnya diurusin, harusnya diobati, harusnya dibesarkan dengan cara yang baik, dipisahkan dari orang tuanya atau orang tuanya diberi rehabilitasi. Ya jadi orang tuanya udah benar, nanti bisa ngurus anaknya. Atau misalnya dipisahkan dulu nih, biar anaknya itu dibesarkan secara baik dulu gitu. Jangan sampai sakit sampai separah ini gitu. Jadi gimana caranya supaya semuanya bisa dapat manfaat gitu dari pemerintah. raya itu bukan hal langka. BPS mencatat setidaknya ada 13,67% Banyak. atau sekitar 7,3 juta anak di Indonesia tidak memiliki akta kelahiran. Padahal Undang-Undang Perlindungan Anak mewajibkan setiap anak memiliki akta kelahiran. Tuh ya, di undang-undang ada, di peraturannya ada, tapi kok ada ini dari banyaknya itu ada sekitar 13% ya anak yang nggak memiliki akta kelahiran. Jadi di peraturannya udah ada, tapi kok nggak diterapkan dengan baik sehingga ada lebih dari 10% anak yang tidak memiliki dokumen resmi seperti akta kelahiran. Nah ini menjadi pertanyaan sekarang, di mana peran pemerintahnya? Kan hak-hak dasar anak terpenuhi seperti layanan kesehatan, pendidikan, Ya, sampai identitas legal. Pemerintah sebenarnya punya sistem kerja untuk pemenuhan kebutuhan anak-anak usia dini. Disebut sebagai PAUD Holistik Integratif. Koordinasi antara 11 kementerian atau banyak lembaga yang terlibat terkait. ya. Tapi dalam kasus Raya, sistem itu rupanya gagal menurut peneliti. Jadi ini menunjukkan sebenarnya kegagalan sistemik Ya, sistemnya. negara untuk nggak bisa outreach dan monitor sistem-sistem ini. Dalam kasus Raya, KPAI menduga ada komponen dalam sistem perlindungan anak yang tidak berfungsi. Saya akan memberikan sanksi bagi desa tersebut karena fungsi-fungsi pokok pergerakan PKK-nya tidak jalan, fungsi posyandunya tidak berjalan, dan fungsi kebidanannya tidak berjalan. Sanksi-sanksi akan kami berikan pada siapapun dan daerah manapun yang terbukti tidak memberikan perhatian kepada masyarakat. Jadi gitu ya, itu peran pemerintah. Jadi untuk mengawasi, kalau misal dari kesehatannya, dari kebidanannya, dari puskesmasnya atau dari bidang lainnya yang bisa mengawasi masyarakat, sehingga tahu pemerintah kok ada, ini warganya sakit, ini warganya nggak mampu, ini warganya emang ada kekurangan. Jadi ketika ketahuan nanti bisa dibantu. Kalau misalnya dari awal nggak ketahuan, gimana cara ngebantunya gitu. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang mungkin tidak mengawasi dengan baik ya warganya sendiri, sehingga kejadian kayak gini bisa terjadi. Dan mungkin ini nggak cuma satu kasus, tapi ada di banyak tempat, hanya mungkin tidak tersorot kamera saja. Itu yang jadi mirisnya ya, yang jadi kasihannya. Jadi nggak cuma satu kasus, tapi mungkin ada puluhan hingga ratusan kasus yang terjadi seperti ini tapi tidak terlihat dengan kamera yang ada gitu. Jadi ini viral aja, yang ketahuan aja nih kasusnya. Ya viral, Gubernur Jawa Barat mengirim tim untuk menjemput keluarga Raya. Tuh ya, Untuk baru perawatan diurusin lebih lanjut. sekarang. Jadi udah terlambat banget baru bisa ditangani. Ya ini emang kasus sangat kasihan sekali sih. Soalnya menimpa anak kecil, di mana anak kecil ya kondisinya masih belum tahu ya, namanya dilahirkan gitu ya. Itu belum tahu banyak tentang hal yang berhubungan dengan hidupnya. Ya harusnya masih dididik dengan baik, diurusin, diasuh ya. Tapi harus menerima penyakit seperti ini yang bahkan kita pun sangat miris sekali ya. Bayangkan kalau misalnya orang tua yang melihat hal seperti ini terjadi sama anaknya gitu ya, dipenuh cacing gitu. Wah gitu. Bahkan orang yang nggak punya anak sekalipun itu pasti merasakannya. Pasti kan pernah lihat kan, kita punya keluarga atau sanak saudara yang punya anak, kita kan bisa ngeliat betapa lucunya anak tersebut gitu ya, bermain gitu dan hidup dengan damai. Bayangin kalau anak tersebut itu terkena penyakit seperti ini, penyakit yang sangat menyedihkan, sampai tubuhnya itu digerogoti ratusan, mungkin ya ratusan cacing lah, sampai beratnya itu bisa mencapai 1 kilo. Itu sangat menyedihkan sekali ya. Semoga kejadian itu tidak terulang kembali lah pada banyak anak di Indonesia, karena itu sangat kasihan sekali men kalau misalnya ada banyak banget yang terkena itu.
yang nggak tersorot kamar semoga bisa bisa mendapat bantuan lah tuh. Ya mungkin itu ya yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau misalnya kalian tertarik sama sumber videonya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.